Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu kekasih, dalam nama Yesus kita akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam Minggu Trinitatis, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jauh dari Tuhan, menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu akan melanjutkan kasih setia kepadamu. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Bapa kami yang sudah berkumpul di sini pada hari ini, yang Kau kuduskan ini, bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan kami bersukacita mengetahui dan memelihara firman di dalam hati kami, agar hati kami percaya berdoa kepadamu. Selamatkanlah kami, agar kami mempergunakan hari-hari hidup kami yang sedikit ini. Bimbinglah kami ke dalam hidup yang kekal. Disitulah kami akan memuji-Mu di salib Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan ayat yang kedua. Kasih
Tuhan hukum yang ke-10. Demikian hukum Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa yang dipunya sesamamu. Maksud dari hukum yang ke-10 ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu semua hartanya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah maksud dari hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum dan firman-Nya. Kita bersama-sama mengatakan, Ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan hukum dan firman-Mu. Amin. Kita bangkit berdiri untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pengasih yang setia dan abadi, Bapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami orang berdosa yang menderita ini, datang di hadapan takhta-Mu yang kudus, mengaku dan meratapi dosa kami. Kami sering menyusahkan Engkau dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan kami yang jahat. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami, dan dengan kekuatan kami, dan sesama kami pun tidak kami kasih seperti diri sendiri. Karena itu adalah setimpal kami mendapat murka-Mu dan penghukuman-Mu, menjatuhkan kami ke dalam api neraka, kematian yang selama-lamanya. Tetapi kami datang dan menyerahkan diri ke dalam kasih sayang-Mu yang benar, meminta dengan tulus hati, yaitu ampunan segala dosa kami. Ya Tuhan, tolonglah kami dan pertobatan, karena Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang kekasih, Juru Selamat kami, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang berdosa ini. Amin. Demikian janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silahkan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat yang kedua. Be
Marilah kita dengarkan epistel pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Akan saya bacakan epistel dalam minggu ini, yaitu Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kirung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan ayat yang kedua.
berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang Kristen dan gereja di sepanjang abad dan zaman. Kita ucapkan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silahkan duduk. Kita akan mendengarkan yaitu warta gereja kita dan doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Sintua Emer Paung. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita masih dapat berkebaktian walaupun melalui live streaming pada minggu hari ini, Minggu Trinitatis, tanggal 7 Juni 2020. Warta jemaat yang pertama yang melayani kebaktian kita hari ini, khotbah Bapak Pendeta David Sitompul SSI Teo. Liturgis Bapak Situa Y. Siombing. Warta dan doa syafaat Situa E. Marpaung. Organis Bapak Pendeta David P. Sitompul. Song leader Nyonya Pendeta Boru Inang Boru Saragi. Kedua Situa I. Huta Barat. Persembahan dari keluarga Amang Utasoid Boris Majuntak sebanyak Rp150.000. Dari keluarga Simajuntak Boru Tobing Rp120.000. Dari keluarga Situa Marpaung Boru Lemban Tobing Rp65.000. Dari Nyonya Sinambela Boru Simanung Kalit Rp50.000. Dari keluarga pendeta Nyonya Sitompul Boru Simatupang Rp133.000. Keluarga Situa Ceste Siregar Boru Sitompul Rp30.000. Untuk sekolah minggu Rp20.000. Keluarga Samosir Boru Nadadap Rp120.000. Keluarga Situa Huta Barat Boru Nenggolan Rp50.000. Keluarga Manurung Boru Sitorus Rp100.000. Keluarga Situa Y. Siombing Boru Butar-Butar Rp75.000. Sekolah minggu Rp12.000. Keluarga Rio Simajuntak Boru Tobing Rp100.000. Keluarga H. Tobing Boru Aruan Rp80.000. Keluarga J. Siombing Boru Sianturi Rp50.000. Persembahan ibadah rumah tangga dari Nyonya Sinambela Boru Simanung Kalit Rp50.000. Keluarga Pendeta Sitompul Boru Saragi Rp40.000. Keluarga Situa Huta Barat Boru Nenggolan Rp30.000. Keluarga Boru Simatupang Rp30.000. Keluarga Situa E. Marpaung Boru Tobing Rp65.000. Keluarga Y. Siombing Boru Butar-Butar Rp30.000. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan pada tanggal 14 bulan Juni 2020 di hari Minggu yang ke depan kita kembali beribadah di gereja GPKD Antiko Cipayung
masuk jam 10 WIB seperti biasa. Untuk sekolah minggu belum diadakan. Jadi kami mohon untuk semua warga jemaat GPKB Antioquia Cipayung, kita ingat, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari Minggu tanggal 14 Juni. Mari kita datang ke rumah Tuhan, kita memulai ibadah kebaktian masuk seperti biasa jam 10 WIB. Demikianlah warta jemaat. Mari kita bersama-sama dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau persatukan kami pelayan-Mu Tuhan di bait suci-Mu ini Tuhan, untuk mengadakan kebaktian live streaming, agar supaya jemaat-Mu GPKB Antioquia Cipayung Tuhan dapat juga mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan-Mu, sehingga semua ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami tidak akan pernah lupa akan kebaikan Tuhan, dan kami akan selalu setia untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang mulai dari terkecil sampai dewasa, sampai dengan orang tua. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan berkati, beri kekuatan, seperti Inang Nyonya Sinang Bela Boru Simanung Kalit, Inang Nyonya Situa Marpaung Boru Lumban Tobing. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir untuk melayat, menjenguk, menjamah, membersihkan segala penyakit yang diderita mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya, di dalam doa syafaat kami ini Tuhan, pasti mereka memperoleh kesembuhan dan sempurna daripada-Mu. Ya Tuhan kami yang baik, jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan seluruh umat-Mu Tuhan, agar betul-betul dapat kembali beribadah di tanggal 14 ini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, di bait suci-Mu. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tolong lenyapkan Bapa virus pandemi COVID-19 dari muka bumi ini Tuhan, sehingga semua aktivitas boleh berjalan dengan baik tanpa kekurangan satupun juga. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa dan permohonan kami. Nyatakanlah kuasa-Mu, berkaryalah Kau Bapa atas semua orang-orang yang percaya kepada-Mu. Teristimewa untuk seluruh jemaat GPKB Antioquia Cipayung Taman Mini Indonesia ini Tuhan. Tuhan, atas permohonan permintaan kami mohon pengampunan dosa Bapa, sehingga kami layak menerima berkat-berkat daripada-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berkat
mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau menyertai dan melindungi kami hingga hari ini. Dan Engkau juga yang memberi kami nafas kehidupan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara khusus di hari Minggu ini. Hari ini juga kami akan dicerahkan oleh hikmat dan pengetahuan yang daripada Roh Kudus. Ajari kami melalui firman Tuhan yang akan diberikan ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang akan diberikan menjadi pedoman hidup kami untuk kami melawan kuasa-kuasa jahat, kuasa kedagingan yang ada di dunia ini. Segala kuasa jahat, kuasa iblis yang akan mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, hadirlah ya Bapa, ajari kami dan berbicaralah. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, kita akan membacanya secara bergantian. Terlebih dahulu dari saya ayat yang genap dan saudara ayat yang ganjil. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang tinggi di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat terakhir kita bersama-sama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan menjadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat, sebagaimana biasanya saya akan menegur saudara dengan shalom, dan saudara akan menyambut teguran saya dengan syukur puji Tuhan sambil kita mengangkat Alkitab kita masing-masing. Shalom, syukur puji Tuhan. Sekali lagi ya, shalom, syukur puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, mulai minggu depan, sebagaimana yang dikatakan di Warta Jemaat, kalau tidak ada halangan, minggu depan kita sudah mulai bisa bergereja, beribadah di gereja. Tapi tetap saya harus ingatkan bahwa walaupun kita tetap beribadah di gereja, bisa beribadah di gereja besok, minggu depan, untuk kita mengingat protokol-protokol, termasuk membawa masker kita masing-masing dari rumah masing-masing. Tetap kita harus mengingat protokol yang sudah diberikan pemerintah, untuk kita juga menjaga jarak nantinya selama peribadahan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan fokus ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saudara, kita tentu sangat familiar dengan peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Di bahasa Bataknya dikatakan dangdau tubi sian bonana.
Saudara, peribahasa ini sangat terkenal di dunia sehingga ada berbagai bahasa untuk peribahasa ini. Di bahasa Inggris dikatakan, the apple falls not far from the tree. Atau di dalam bahasa Belanda dikatakan, the apple valt niet ver van de boom. Arti dari peribahasa ini adalah keturunan akan mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya. Saudara, sayangnya banyak orang melihat peribahasa ini dengan sesuatu yang terbatas, pemikiran terbatas, hanya sebatas dengan yang dilihat saja sama. Contohnya adalah apa yang dilihat, yaitu fisik dan sifatnya. Misalnya ciri fisiknya, jika orang tuanya bermata biru, tentu anaknya bermata biru. Nggak mungkin dua orang tuanya bermata biru, terus anaknya bermata hitam misalnya. Terus itu anak siapa? Atau misalnya kulit orang tuanya putih, tentu anaknya akan berkulit putih juga. Itu adalah ciri fisik. Kalau ciri sifat, misalnya kalau orang tuanya periang, tentu dia akan melahirkan anak-anak yang periang. Atau misalnya kalau orang tuanya adalah orang yang emosional, misalnya, anaknya juga akan menjadi anak yang emosional juga. Saudara, tapi kedua ciri yang kita bisa lihat ini, ciri sifat dan fisik, sadar atau tidak sadar, mempersempit kita dalam pengertian peribahasa tadi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Padahal peribahasa ini mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar ciri-ciri yang kelihatan itu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenapa tidak dikatakan misalnya buah jatuh dari pohonnya ke seberang sungai misalnya? Atau buah jatuh dari pohonnya ke seberang jalan? Saudara, karena peribahasa ini ingin menekankan sesuatu hubungan yang tidak kelihatan, tetapi hanya dapat dirasakan oleh si orang tua dan si anak. Hubungan ini sangat dekat. Makanya dikatakan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sekali lagi saya ingin katakan, kedekatan hubungan ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi ini dirasakan oleh kita dan orang tua kita. Hubungan ini permanen yang tidak dapat dihilangkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Sekuat apa hubungan ini, saudara? Sekuat ini. Jika di dalam keluarga ada status keluarga yang bisa hilang, misalnya status istri, ada mantan istri, ada mantan suami. Tetapi nggak ada tuh yang dibilang mantan anak atau mantan orang tua, misalnya mantan ayah atau mantan ibu, nggak ada. Karena status hubungan ini kuat, tidak bisa dihilangkan oleh apapun. Ini adalah pemberian Tuhan. Sekali orang tua, selamanya orang tua. Sekali anak, selamanya anak. Hubungan ini diciptakan Tuhan dan permanen. Itulah arti dalam istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara, dan harus diakui, dari hubungan yang kuat ini, anak dan orang tua, yang Tuhan bangun di dalam manusia, ini menjadi dasar kita semua manusia untuk mempercayakan segala sesuatu yang paling berharga yang kita punyai untuk kepada seseorang, yaitu anak kita. Itu bukan yang kita semua laksanakan. Kita tidak mungkin misalnya membangun perusahaan misalnya, yang kita sudah bangun dengan susah payah, kita mengorbankan banyak waktu, mengorbankan banyak tenaga, mengorbankan banyak uang, keringat dan jerih payah kita, dan kemudian kita mewariskannya kepada orang lain. Sepertinya nggak mungkin. Meskipun orang itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun kepada kita. Meskipun orang itu mempunyai andil dalam kesuksesan perusahaan. Tapi sepertinya tidak mungkin. Tetap saja kita akan mewariskan perusahaan itu kepada anak-anak kita atau keturunan kita.
Kenapa saudara? Karena faktor keterhubungan ini, faktor keterhubungan membuat kita yakin cita-cita kita dapat diteruskan. Sekali lagi saya ingin katakan, faktor keterhubungan membuat kita yakin bahwa cita-cita kita dapat diteruskan. Makanya kita berikan kepada anak kita atau cucu kita sesuatu yang berharga yang kita punyai, bukan kepada orang lain. Saudara, ada cerita awal tahun 1900-an, Henry Ford meluangkan segenap waktu dan tenaganya untuk membuat mobil di garasinya. Saudara, dia dibantu juga di dalam perusahaannya itu oleh orang kepercayaannya bernama Harry Bennett. Perlahan-lahan pesanan mulai bertambah, dan sampai berjuta-juta mobil. Hingga pada tahun 1940-an, Henry Ford menjadi orang yang mempunyai perusahaan, salah satu perusahaan mobil terkaya di dunia ketika itu yang bernama Ford Motor Company. Kita masih bisa melihatnya ketika kita melihat mobil-mobil merek Ford. Saudara, setelah 30 tahun, Henry Ford mulai sakit-sakitan. Orang-orang di sekitarnya sangat yakin bahwa kursi direktur akan diberikan kepada Harry Bennett yang menjadi tangan kanannya selama 30 tahun itu. Akan tapi, sungguh di luar dugaan ketika Henry Ford justru mengangkat anaknya sendiri yang masih muda dan tidak berpengalaman yang namanya Edsel Ford untuk memimpin sebuah pabrik mobil terbesar di dunia ketika itu. Saudara, dia memilih anaknya sendiri untuk memimpin hartanya yang berharga yang sudah dia raih dengan susah payah, mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan pikiran Ford Motor Company karena faktor yang tidak kelihatan itu. Faktor keterhubungan. Keterhubungan membuatnya yakin bahwa anaknya bisa meneruskan cita-citanya. Dan saudara, benar saja, di balik peremehan orang kepadanya, Edsel bisa membuat perusahaan itu berjaya. Memimpin perusahaan itu keluar dari ketertinggalan zaman. Saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada hari Minggu ini, Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Saudara, ini adalah bagian akhir dari penciptaan, yaitu hari ke-6. Sebelumnya Tuhan Allah bekerja menjadikan bumi ini di dalam hitungan hari. Hari pertama misalnya langit dan bumi diciptakan, jadilah terang. Waihior, bahasa Ibraninya Waihior, Yehior. Jadilah terang dan jadilah terang. Dan hari kedua cakrawala. Hari ketiga daratan dan laut dipisahkan dan diciptakan juga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat matahari, bulan dan bintang. Hari kelima binatang di lautan dan burung-burung di udara. Dan sekarang hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang di bumi, ternak dan binatang melata. Setelah itu, pada ayat ke-25 dikatakan, Allah melihat semuanya itu baik. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, dikatakan, Wayara Elohim Kitov. Wayara Elohim Kitov. Dan Allah melihat bahwa itu bagus. Saudara, perhatikan saudara, kata tov, bagus, juga bisa diterjemahkan dengan kata berharga, precious, tidak ternilai harganya. Dan Allah melihat bahwa itu semua tidak ternilai harganya. Sangat berharga. Oleh karena itu, harus ada makhluk yang berkuasa dan memerintah atas semuanya ini. Dan makhluk itu layak menerima tugas itu.
Dan Tuhan Allah dapat yakin bahwa cita-citanya terhadap makhluk di dunia ini benar-benar bisa dijalankan oleh makhluk itu. Saudara, oleh karena itu, Tuhan Allah tiba pada satu solusi. Apa solusinya? Kita membaca pada ayat yang ke-26. Mari kita buka Alkitab kita baca ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, saya ingin singgung sedikit dengan kata kita, untuk kita orang Kristen, agar tidak salah tafsir di sini. Mungkin kita akan berpikir, oh digunakan kata kita, apakah benar Tuhan itu lebih dari satu? Saudara, saya akan jelas menjawab kepada saudara, jawabannya tidak. Karena kalau dikatakan Tuhan itu lebih dari satu, tentu bertentangan dengan Ulangan 6 ayat 4, yaitu Shema Yisrael. Ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Allah kita, Tuhan itu Allah kita, dan Tuhan itu Esa. Tentu kalau Tuhan itu tidak satu, bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, kenapa dikatakan dipakai kata kita di sini? Ini untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dan di bahasa Ibrani, kata jamak, kata lebih dari satu, itu ditujukan untuk menyebut sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang tidak boleh dipanggil sembarangan. Itu makanya contohnya, kata Tuhan, Allah dipanggil Elohim dalam bentuk jamak. Kata bentuk tunggalnya adalah El. Kata Tuhan Allah dipakai bentuk jamaknya. Elohim. Saudara, ini bukan sesuatu yang aneh, karena bahasa-bahasa lain di dunia pun banyak yang menggunakan pandangan seperti ini untuk penyebutan sesuatu yang lebih mulia. Nggak usah jauh-jauh, misalnya di kita orang Batak, untuk menyebut orang yang kita hormati, kita akan memanggilnya atau menyebutnya dengan kata hamu. Bentuk jamak dari kata ho, atau bentuk jamak dari kata kamu. Hamu. Itu seperti kalian. Tapi kita panggil cuma untuk satu orang. Tapi karena orang itu adalah seorang yang dihormati, kita akan panggil dia hamu. Bentuk jamaknya. Atau kemudian ketika kita memanggil diri kita sendiri, dalam bentuk yang sangat halus, bukan au, bukan saya, tetapi hami. Untuk menerangkan diri kita bentuk yang halus, yang mulia. Saudara, seperti itulah pemakaian kata kita pada konteks bahasa Ibrani pada ayat ini. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada topik kita pada ayat yang ke-26 ini. Dikatakan Tuhan Allah sampai pada satu solusi untuk meyakinkan Tuhan Allah bahwa semua ciptanya dipimpin dan dikuasai oleh makhluk yang tepat. Solusinya apa? Solusinya dikatakan tadi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah ingin menciptakan suatu makhluk, sebuah makhluk, ciptaan yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang dia pernah ciptakan sebelumnya. Apa perbedaannya, saudara? Perbedaannya di sini. Nashe Adam Betsalmenu Kitmutenu. Sekali lagi perbedaannya di sini. Nashe Adam Betsalmenu
kitmutenu. Itu dalam bahasa Ibraninya. Baiklah kita menciptakan manusia. Perhatikan betsalmenu. Dari kata selem. Yaitu gambar, image. Berarti sesuatu yang bisa kelihatan. Kemiripannya dapat dilihat. Tapi ada lagi yang jauh lebih penting daripada itu. Dikatakan kitmutenu. Dari kata dimut. Diterjemahkan dengan kata mirip atau serupa. Tetapi saudara, ini tidak dalam bentuk yang kelihatan. Tetapi bentuk yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan tersebut? Yaitu bentuk keterhubungan. Sama seperti peribahasa tadi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara, dengan demikian kita adalah makhluk yang spesial ternyata. Kenapa? Karena kita punya keterhubungan yang kuat dengan Tuhan. Itu makanya kita disebut anak-anak Allah. Karena kita terhubung dengannya. Keterhubungan itu begitu kuat daripada makhluk-makhluk lain. Sehingga kita bisa meminta kepadanya dan diberikan. Kita bisa menyampaikan keluh kesah kita kepadanya dan ditanggapi. Terus yang penting apa? Untuk apa tujuan keterhubungan ini? Saudara, dikatakan karena keterhubungan itu memastikan Tuhan Allah bahwa manusia mampu melayani Tuhan Allah dengan cara bertanggung jawab atas semua ciptaannya yang berharga ini. Karena semua ciptaannya dikatakan tadi priceless. Toh, tidak bisa dihargai dengan apapun saking berharganya di mata Tuhan. Oleh karena itu dia menciptakan manusia untuk menjaga ini yang mempunyai keterhubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, baik itu yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, untuk apa? Untuk memerintah atas ciptaannya ini. Iya, Tuhan melihat seluruh ciptaannya begitu berharga. Sehingga dia menciptakan manusia yang mempunyai keterhubungan yang dekat dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, agar Allah tidak was-was lagi akan keberlangsungan ciptaannya ini. Karena dia sudah memberikannya kepada ciptaannya yang tepat, yaitu manusia untuk bertanggung jawab kepada semuanya. Saudara, akan tetapi apa yang terjadi? Saya mengundang saudara untuk melihat bumi secara keseluruhan di bawah manusia, di bawah pemeliharaan manusia. Apakah benar manusia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga keberlangsungan dunia ini? Saudara, saya kira jawaban kita semua sama. Rasanya belum. Karena kalau sudah, kenapa terjadi kerusakan yang begitu sangat terhadap dunia ini? Saudara, saya masih ingat sekali desa saya, desa Simataniari di Pahai Julu di Sumatera Utara sana, waktu saya kecil, itu begitu dingin. Karena dia ada di gunung. Jadi sampai kalau bernafas, kita walaupun siang, itu keluar seperti asap. Seperti asap keluar. Dan kita tahu itu tanda sangat dingin di situ. Tapi sekarang saudara, orang di sana sudah mulai banyak yang punya kipas angin. Karena ternyata pelan-pelan mereka merasakan panas. Saudara, memang bumi ini pelan-pelan terasa panas. Karena efek rumah kaca. Lapisan ozon yang mulai menipis. Karena polusi yang diciptakan manusia. Polusi udara. Polusi dari asap knalpot kendaraan. Polusi dari asap-asap pabrik.
Itu satu hal. Saya ingin beritahu yang kedua. Apa yang dilakukan manusia terhadap dunia ini, sehingga tentu wajarlah untuk kita menangis. Perang yang sampai sekarang masih terjadi. Saudara, perang berkecamuk. Dampaknya, saudara, bukan hanya kepada manusia saja, tetapi makhluk-makhluk ciptanya yang lain. Karena perang juga terjadi di hutan-hutan sana, karena bom juga terjadi di hutan-hutan sana, bukan hanya di kota atau di hunian manusia. Perang juga sampai ke hutan sana. Saudara, kita bisa merasakan bagaimana betapa kecewanya Tuhan kepada manusia. Dia memberikan tanggung jawab untuk kita semua melindungi ciptaannya, kita malah merusak dunia ini. Sehingga tidak heran timbul banyak segala sakit penyakit yang aneh-aneh sekarang ini. Sakit HIV AIDS, sakit SARS, dan termasuk juga wabah virus corona yang sekarang kita alami, yang belum berhenti sampai sekarang. Saudara, jangan katakan bahwa wabah virus corona ini bukan kesalahan manusia. Karena saya yakin dan percaya dari setiap tindakan yang salah akan tiba pada konsekuensi yang menyakitkan kita semua. Terus sampai kapan keburukan ini menimpa kita? Sampai kapan semua ini bisa berhenti? Saya akan jawab, saudara, sampai kita sadar siapa diri kita. Sampai kita kembali kepada hakikat kita yang semula, siapa diri kita ketika kita diciptakan Tuhan, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, manusia sekarang tidak bertindak sebagaimana manusia. Saya garis bawahi sekali lagi, manusia sekarang tidak bertindak sebagaimana manusia. Makanya manusia sekarang banyak merendahkan dirinya. Dia tidak meninggikan dirinya sebagaimana dikatakan Tuhan, segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan sesuai dengan rupa Allah. Tapi kebalikannya manusia sekarang merendahkan dirinya. Mereka berbuat kejahatan, mereka berperang, mereka menginginkan kematian dari sesamanya. Saudara, itu semua bukan sifat manusia yang sebenarnya. Tapi saya ingin katakan, itu bukan sifat manusia yang sebenarnya, itu sifat dari binatang. Itulah kemudian yang melatar belakangi filosofi orang-orang Batak zaman dulu dalam memandang kodrat manusia. Ketika ada pelaku kejahatan dan tertangkap, dia akan dipenjara di mana? Dia dipenjara, dimasukkan ke dalam kandang hewan. Kenapa? Dia dipandang sebagai orang yang gagal sebagai manusia, tapi dia menurunkan derajatnya seperti hewan. Saudara, ketika kita kembali pada hakikat hidup kita sebagai yang segambar dan serupa dengan Allah, pada saat itu kehidupan damai di bumi ini dapat kita rasakan. Saudara, Allah mencintai kehidupan, Allah mencintai keberlangsungan, Allah mencintai kebaikan, Allah mencintai kebenaran. Sedemikian juga seharusnya manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, saya mengimani jika kita semua kembali kepada kodrat kita masing-masing sebagai manusia, kehidupan damai di bumi ini, selagi kita masih hidup di bumi ini, dapat kita rasakan. Karena sekali lagi, saya tahu dan saya imani bahwa Tuhan Allah tidak pernah salah menciptakan saya dan menciptakan saudara dan menciptakan kita semua manusia. Yang salah adalah kita yang tidak hidup sesuai dengan kodrat yang sudah diciptakan Tuhan. Di momen kita kembali lagi semua kepada kodrat yang diciptakan Tuhan,
damai dan kebahagiaan di bumi akan tercipta. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh firman Tuhan yang begitu indah untuk mengajarkan kami betapa banyak manusia yang sudah meninggalkan kodratnya sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan serupa dengan Allah. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon ampun. Kami menyesal ya Bapa, ampuni segala dosa kami. Jadikan kami manusia baru. Manusia yang tidak merendahkan diri kami. Manusia yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Manusia yang mulai hari ini akan mencintai segala hal yang Tuhan cintai. Terima kasih ya Bapa, ya Roh Kudus kuatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan mengumpulkan persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahi kami dengan kasih setiamu, sehingga kami dapat hidup di dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemurahan. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkati serta kuduskan, supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghayati segala pemberian-Mu, sehingga kami hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, dan besertalah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atas kamu, serta mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita